Persidangan kasus mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadirkan saksi kunci Azizah Abu Bakar yang mencabut pernyataannya yang pernah disampaikan ke pengadilan. Senator Amerika Serikat Christopher Dodd menghimbau pemerintahnya agar segera mengakhiri embargo terhadap Kuba. Selamat siang, saudara penonton dimanapun Anda berada. Saya Nita Bonita Yunan bersama Edi Pribadi Lukito kembali hadir di tengah kesibukan Anda di siang hari ini untuk menyampaikan berbagai berita aktual dari dalam maupun juga dari luar negeri yang telah disiapkan oleh tim redaksi berita 14 TVRI. Dari luar negeri Anda dapat mengikuti perkembangan politik di Venezuela dan pembahasan serius mengenai perdamaian Timur Tengah. Ya. Dan sementara dari dalam negeri, tim redaksi menyiapkan beberapa berita sosial dan ekonomi. Baiklah saudara, kita ikuti berita yang pertama. Menunggu kedatangan Bob Hasan di Kejaksaan Agung Jakarta guna melakukan pemeriksaan, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta melakukan aksi damai di depan pintu gerbang Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Sejak sekitar pukul 10 pagi, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta ini telah menggelar beberapa spanduk yang bertuliskan Adili Soeharto. Mereka juga melakukan orasi yang meminta pemerintah untuk tidak takut-takut mengadili Soeharto. Karena menurut penilaian mereka, Soeharto jelas melakukan KKN yang berarti telah melanggar tindak pidana korupsi. Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi damai hingga memadati ruas jalan mengakibatkan jalan utama di depan Kejaksaan Agung arus kendaraannya tersendat. Sementara itu, suasana di halaman gedung Kejaksaan Agung padat dipenuhi wartawan baik cetak maupun elektronik guna meliput kedatangan Bob Hasan, sementara Tungki Ariwibowo sudah hadir lebih dulu. Saudara, kita menuju berita dari Malaysia. Persidangan kasus mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kemarin menghadirkan seorang saksi mengenai penyimpangan seksual yang dilakukan Anwar Ibrahim. Azizan Abu Bakar yang hadir sebagai saksi kunci dalam kesaksiannya mencabut pernyataannya sendiri sebagaimana yang pernah disampaikan dalam persidangan pengadilan sebelumnya. Azizan Abu Bakar yang pernah bekerja sebagai sopir pribadi istri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan sodomi dengan Anwar Ibrahim. Pengacara Anwar Ibrahim Christopher Fernando menegaskan Azizan Abu Bakar memang harus memberikan kesaksian yang jujur sehingga pengadilan dapat berjalan dengan adil. Kasus Anwar Ibrahim sempat menarik perhatian dunia internasional, terutama ketika Anwar Ibrahim dihadirkan di pengadilan dengan kondisi wajah memar, sehingga istrinya mendesak agar kasus pemukulan terhadap suaminya diajukan ke Kejaksaan Agung. Semua tuduhan yang ditujukan kepada Anwar Ibrahim dibantah dan tidak benar adanya, karena menurut Anwar, 4 tuduhan itu merupakan upaya persekongkolan untuk menghancurkan karir politik diri Anwar Ibrahim. Why do you need another doctor to come forward after all the doctors that have seen my husband and have given reports? Why the delay? Today, whatever happened in court, I'm not able to comment. Menteri Luar Negeri Israel Ariel Sharon bersama mitranya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright secara serius membahas masalah proses perdamaian Timur Tengah yang hingga kini masih belum tuntas. Ketegangan antara Israel dan Palestina kini masih terus berlangsung menyusul adanya serangan warga Palestina terhadap warga Israel dan pasukan militer di tepi barat. Akibat masih menguatnya api ketegangan itulah pihak Israel menunda-nunda penyerahan kawasan lebih lanjut dengan mengenakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pimpinan Palestina Yasser Arafat. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Sharon dan Menteri Luar Negeri Madeleine Albright, selain membahas masalah proses perdamaian Timur Tengah, juga disinggung rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton ke Israel dan Palestina. Dijadwalkan Presiden Bill Clinton akan berkunjung ke Timur Tengah mulai tanggal 12 hingga 15 Desember mendatang. Kedua Menteri Luar Negeri juga membicarakan mengenai parlemen Israel, khususnya menyangkut jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan masalah pemilu di Israel.
Saudara, dari Amerika dilaporkan Senator Amerika Serikat Christopher Dodd menghimbau pemerintahnya untuk segera mengakhiri embargo terhadap Kuba karena menurutnya kebijakan yang sudah berjalan selama 42 tahun tidak membuahkan hasil apapun. Pernyataan Senator Christopher Dodd tersebut disampaikan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Kuba Fidel Castro di Havana kemarin. Kunjungan Dodd ke Kuba merupakan yang kedua kalinya sebagai anggota Dewan Senat untuk hubungan luar negeri. Selain bertemu dengan Presiden Fidel Castro, Christopher Dodd juga bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Kuba, termasuk Menteri Ekonomi Jose Luis Rodríguez dan Menteri Luar Negeri Roberto Robiana. Dalam pertemuannya dengan Presiden Kuba Fidel Castro, Christopher Dodd juga membahas masalah terorisme internasional serta upaya membantu korban badai Mitch di Amerika Tengah. Tentang hubungannya dengan Kuba, Dodd mengatakan Amerika Serikat perlu mempererat hubungan dengan negara tetangganya yang komunis itu. Menurut Christopher Dodd, sekarang inilah saat yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi dengan Kuba. Selama 4 dekade pemerintah Amerika Serikat mengembargo Kuba, dan selama itu ekspor makanan dan obat-obatan ke Kuba dilarang. Akibat embargo ini, Kuba mengalami kekurangan bahan dasar seperti minyak dan obat. Amerika Serikat juga melarang warganya berkunjung ke Kuba. Namun pada kenyataannya, semakin banyak turis Amerika Serikat yang datang ke negara pulau tersebut. Dari Venezuela dilaporkan kemenangan Hugo Chavez dalam pemilu menghiasi halaman utama beberapa surat kabar yang terbit di Caracas, Venezuela. Pemilihan umum untuk memilih Presiden Hugo Chavez memperoleh suara 56%, sedangkan saingannya Enrique Salas hanya mendapatkan suara 40%. Kemenangan Chavez mendapat sambutan antusias dari para pendukungnya dengan penuh harap agar Chavez dapat membawa angin segar dalam kepemimpinan Venezuela mendatang. Meski oleh para penantangnya, Chavez dilukiskan sebagai perusuh dan kecenderungannya otokrat, namun Chavez berjanji akan membuktikan anggapan yang keliru dari para pengkritiknya itu. Para pendukung Hugo Chavez yang merayakan kemenangan dengan menari-nari di berbagai tempat merasa yakin bahwa kepemimpinan Chavez nanti akan membawa perubahan bukan hanya di bidang ekonomi, namun juga masalah demokrasi. Pendukung Chavez menyatakan bahwa Chavez digambarkan satu-satunya orang yang memahami denyut jantung rakyat Venezuela. Bahkan dalam perjuangan ia sempat dipenjara selama 2 tahun ketika gagal melakukan kudeta di negeri itu. Rakyat Venezuela yang selama 4 tahun terakhir selalu saja mendapat tekanan dari penguasa, kini akan dibenahi dengan memberi keleluasaan untuk berdemokrasi. Saudara, Kanselir Jerman Gerhard Schröder mulai melakukan pembicaraan dengan para perwakilan karyawan dan politisi negeri itu guna memperkerjakan kembali sekitar 4 juta karyawan yang kehilangan pekerjaan. Upaya memperkerjakan kembali para karyawan yang kehilangan pekerjaan merupakan janji Kanselir Schröder dalam kampanyenya pemilu lalu. Gelombang pertama pemerintah telah merencanakan sekitar 100.000 pekerja untuk diberikan pekerjaan, namun Schröder tidak merinci pekerjaan apa yang bakal dialokasikan. Di balik upaya memperkerjakan kembali karyawan yang kehilangan pekerjaan itu, muncul silang pendapat dalam pertemuan itu dengan mengangkat tema Alliance for Jobs. Di antara silang pendapat yang nampak mencuat ke permukaan adalah ditolaknya imbauan delegasi perusahaan untuk menaikkan upah oleh kelompok pekerja utama. Pengurangan masa pensiun yang menjadi 60 tahun yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pekerja yang muda usia juga menimbulkan kontroversi. Meski muncul beda pendapat, namun pertemuan itu juga mencapai kesepakatan, yakni adanya kemauan untuk mengadakan musyawarah mengenai pekerjaan lembur dan pekerjaan paruh waktu. Angkatan Bersenjata Chile mengadakan pertemuan di Santiago untuk membahas kasus mantan diktator Augusto Pinochet menjelang keputusan apakah ia akan diekstradisi atau tidak dari Inggris ke Spanyol. Pertemuan para petinggi militer Chile yang dihadiri 36 jenderal itu berlangsung kemarin di markas Angkatan Bersenjata di Santiago.
Pertemuan yang diprakarsai Panglima Angkatan Bersenjata Negeri itu, Ricardo Izureta, menyusul rencana Menteri Dalam Negeri Inggris Jack Straw mengumumkan nasib Augusto Pinochet hari Jumat mendatang. Inggris melalui Menteri Dalam Negerinya Jack Straw akan mengumumkan apakah Pinochet akan diekstradisi ke Spanyol untuk menghadapi tuduhan melakukan pembantaian dan penyiksaan. Kepada wartawan, juru bicara militer Kolonel Alfredo Ewing mengatakan dalam pertemuan itu tidak dikeluarkan suatu pernyataan tentang kasus Augusto Pinochet. Menurut Kolonel Alfredo Ewing, dalam pembicaraan antara jenderal itu, Panglima Angkatan Bersenjata Ricardo Izureta hanya meminta masukan dari para kalangan militer baik yang masih aktif maupun militer yang sudah pensiun. Ricardo Izureta mengatakan Augusto Pinochet sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Negeri itu awal tahun ini. Pinochet sampai sekarang masih dianggap oleh sebagian besar anggota militer sebagai lambang kepemimpinan Angkatan Bersenjata Chile. Saudara, pemerintah Kamboja menyita ribuan kayu gelondongan dan menghancurkan 11 truk di hutan Provinsi Karati milik para penebang liar. Tindakan pemerintah Kamboja ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Kamboja serius menangani masalah pencurian kayu. Kayu gelondongan itu disita dari para penebang liar di hutan Provinsi Karati, timur laut ibu kota Phnom Penh. Para penebang kayu itu berusaha melarikan diri namun tidak sempat membawa serta 11 truk yang kemudian dibakar oleh pihak berwenang Kamboja. Dana Keuangan Internasional IMF menangguhkan program bantuan kepada Kamboja tahun lalu karena negara ini dipandang tidak mampu menghimpun devisa dari sektor hasil hutan. Bank Dunia juga telah memperingatkan tingginya tingkat penebangan kayu di Kamboja dan banyak negara donor meminta pemerintah Kamboja menindak tegas para penebang kayu ilegal di negara itu. Pemerintah baru Perdana Menteri Hun Sen yang telah terbentuk akhir bulan lalu berjanji akan menangani masalah ini dengan serius. Menurut para pakar lingkungan hidup dan pihak oposisi, penebang kayu ilegal tersebut didalangi oleh para pengusaha Kamboja untuk diekspor keluar perbatasan Kamboja. Saudara, dalam menghadapi Natal tahun ini, Ibu Negara Amerika Serikat Hillary Clinton memilih tema Winter Wonderland bagi dekorasi Natal Gedung Putih. Dekorasi Natal ini diperlihatkan kepada masyarakat luas, dan bagi masyarakat Amerika, peristiwa ini merupakan momen yang sangat ditunggu pada setiap musim Natal. Pada musim Natal tahun ini, seluruh ruang-ruang dalam gedung kepresidenan ini menjanjikan suatu kejutan Natal. Seperti perayaan Natal tahun lalu, perayaan Natal di Gedung Putih kali ini juga dilengkapi dengan roti ginseng dengan model kaus kaki, model kucing, yaitu model kucing Clinton Chelsea, dan Buddy, si anjing kesayangan. Ketika memperlihatkan dekorasi bertema Winter Wonderland, Hillary secara bergurau mengatakan barangkali inilah pesona musim dingin yang paling indah yang pernah terjadi di Washington. Pihak Gedung Putih mengharapkan ribuan pengunjung akan menyaksikan dekorasi Natal ini sebelum musim libur berlalu. I'm not sure we could have imagined that this would be the only winter wonderland on the East Coast because of the weather this Christmas season. Dan saudara, setelah kita ikuti beberapa berita mancanegara, kini kita menuju ke dalam negeri untuk mengikuti perkembangan berita yang tengah terjadi. Namun sebelumnya, terlebih dahulu akan kami sampaikan salah satu tab MPR hasil sidang istimewa MPR 1998. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 /MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pasal 3. Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi. Pasal 4. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Pasal 5. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Ya, saudara penonton, Anda masih bersama kami di Berita 14 TVRI. Berbagai berita mancanegara telah Anda simak, kini kami segera menyampaikan berita dari dalam negeri. Saudara penonton dan juga Edi, dari 7,7 metrik ton potensi perikanan laut Indonesia, ternyata baru 30% yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya benar saudara, data yang kami terima dari Dewan Kelautan ini menyebutkan pula dan selanjutnya menambahkan mengenai permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya laut ini adalah masalah keterbatasan sarana dan prasarana. Nah saudara, baiklah ikutilah berita dalam negeri selengkapnya. Harapan hidup masyarakat Indonesia dikhawatirkan akan berkurang dari tingkat saat ini 62 tahun bila program Jaring Pengaman Sosial JPS mengalami kegagalan. Usia harapan hidup masyarakat Indonesia bahkan akan terus menurun bila program Jaring Pengaman Sosial yang digunakan mengatasi dampak krisis ekonomi terancam gagal. Menteri Kependudukan Kepala BKKBN Ida Bagus Oke menyatakan hal itu di Yogyakarta pada konferensi Asia Pacific Social Science and Medicine APSSAM. Dikatakan krisis berkepanjangan mengakibatkan banyak anak kekurangan gizi yang berdampak pada menurunnya usia harapan hidup. Menurut Ida Bagus Oke, dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, 40% atau 80 juta diantaranya adalah penduduk miskin. Padahal sebelum krisis penduduk miskin hanya mencapai 22,5 juta atau 11,5%. Selain itu juga diakui krisis ekonomi juga mengancam tingginya tingkat kematian bayi serta meningkatkan kesuburan. Konferensi yang diselenggarakan kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Asia Pacific Network, Ford Foundation dan Asosiasi Ilmu Sosial Kesehatan Indonesia AISKI yang dilaksanakan setiap 2 tahun ini diikuti 305 peserta dari 14 negara, diantaranya Jepang, Amerika Serikat, Australia, China, Korea, India, serta beberapa negara ASEAN. Ketua Dewan Pertimbangan Agung A.A. Baramuli mengatakan kerusuhan di Kupang seharusnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak dapat menahan diri dan melakukan introspeksi terhadap pentingnya kerukunan hidup beragama. Kerusuhan yang terjadi di Kupang beberapa waktu lalu selain menimbulkan kerusakan secara material juga menyebabkan warga, khususnya pendatang, sangat menderita lahir dan batin. Walaupun masyarakat Kupang sendiri tidak menghendaki adanya kerusuhan itu, namun sebagai umat beragama, bagaimana kita tetap menjaga kerukunan hidup sehingga terhindar dari kejadian yang mengarah kepada disintegrasi. Ketua DPA A.A. Baramuli di depan masyarakat Sulawesi Selatan di Jakarta juga mengatakan peristiwa itu seharusnya dapat dijadikan pelajaran bagi sebuah pihak bahwa isu SARA dapat membawa bangsa ini kepada perpecahan. Selain membaca beberapa pernyataan sikap, Malam Kepedulian Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan juga berhasil mengumpulkan dana
sebesar 87 juta rupiah yang akan digunakan untuk membantu masyarakat korban kerusuhan di Kupang. Hadir dalam malam peduli tersebut selain Ketua DPA juga Jaksa Agung Andi M. Ghalib dan Menteri Pendayagunaan BUMN Tantrik Abeng. Saudara, dari 7,7 metrik ton potensi perikanan laut Indonesia, baru sekitar 30% saja yang dimanfaatkan oleh rakyat. Yang kini mengganjal Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kelautan, menurut Sekretaris Dewan Kelautan Nasional Ahmad Muhammad, antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu juga kurang efektif dan intensifnya koordinasi lintas sektoral dalam pengamanan kelautan. Tidak mengherankan jika pada tahun 1996-1997 lalu, ratusan ribu ton ikan dari lautan Indonesia bernilai sekitar 7,5 juta dolar Amerika Serikat dicuri oleh kapal penangkap ikan ilegal. Kapal-kapal penangkap ikan ilegal yang berhasil ditangkap oleh keamanan laut armada kawasan barat dan timur Indonesia itu milik Filipina, Taiwan, Thailand, Cina, dan Jepang. Sampai dengan bulan November tahun ini, masih sekitar 90 kapal penangkap ikan ilegal bisa dijaring petugas. Meski secara kuantitatif jumlah pencurian ikan menurun tajam, namun berbagai masalah masih perlu diselesaikan hingga tuntas. Diselenggarakannya sidang pleno ketiga Dewan Kelautan Nasional di Jakarta hari ini dipimpin oleh Ketua Harian Menko Polkam Faisal Tanjung, antara lain dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai masalah nasional bidang kelautan itu. Saudara, dengar pendapat antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono dengan Komisi 7, kami rangkai dengan kegiatan Komisi 6 serta Komisi 8 DPR RI. Inilah laporan selengkapnya. Pemerintah akan melakukan deregulasi kebijaksanaan dan pemberian beasiswa kepada anak didik untuk memperkecil dan mencegah kemungkinan terjadinya putus sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono pada rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI hari ini menegaskan, perkiraan akan banyaknya peserta didik yang putus sekolah pada masa krisis ini, maka pada tahun anggaran 1998-99, prioritas beasiswa akan diberikan kepada peserta didik yang terancam putus sekolah dan yang sudah putus sekolah. Beasiswa itu menurut Mendikbud diberikan kepada siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sebanyak Rp120.000 setiap tahunnya, SLTP sanawiyah sebanyak Rp240.000 dan untuk SLTA dan aliyah sebanyak Rp300.000 setiap tahunnya. Pada rapat kerja yang membahas hasil kunjungan kerja Komisi 7 pada masa reses persidangan pertama itu dipimpin Profesor Engkos Suara. Sementara itu Komisi 6 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum dengan pucuk pimpinan Muslimat NU dan organisasi wanita lainnya menyimpulkan bahwa pemasyarakatan peran wanita dalam pembangunan perlu dilakukan bukan hanya oleh wanita saja, tetapi oleh seluruh masyarakat. Untuk itu pimpinan Pusat Aisyah menilai perlunya koordinasi terpadu antara kantor Menteri Peranan Wanita dengan organisasi lembaga di dalam menyusun program pelaksanaannya. Sementara itu pimpinan Muslimat NU menilai pendidikan yang selama ini diterima wanita masih cenderung kurang memberikan tempat kepada wanita secara proporsional. Untuk itu konsep dan strategi program yang harus dilaksanakan menurut Muslimat NU adalah memberikan porsi dan kesempatan kepada kaum wanita untuk memperoleh pendidikan sedini mungkin sehingga pada waktunya nanti tersedia kadar-kadar pimpinan wanita yang siap ditempatkan dan mengabdi di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di kantor Menperta. PT Asuransi Jasindo akan terus mendesak dan memperingatkan pihak Medco agar melunasi promes-promesnya berkaitan dengan gagalnya membayar surat utang yang jatuh tempo. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Amir Imam Utomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI di Jakarta hari ini. Menurut Amir Imam Utomo, akibat kegagalan membayar surat utang ini, pemilik Medco Arifin Panigoro terpaksa berurusan dengan Kejaksaan Agung dan PT Asuransi Jasindo yang bertindak sebagai pembeli dirugikan dalam jumlah yang cukup besar. Direktur Utama PT Asuransi Jasindo menjelaskan promes-promes tersebut dibeli dalam tahun 1996-1997 dan saat ini telah jatuh tempo sedangkan pihak Medco belum melunasinya. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, diantaranya mendesak pihak Medco segera melunasi hutang-hutangnya dan memproses penjualan aset dan jaminan lainnya. Saudara, setelah kita ikuti berita-berita dari dalam dan juga luar negeri, siaran berita 14 yang ini juga akan dilengkapi berita seputar dunia olahraga.
Ya, saudara, tim redaksi Berita 14 yang hari ini telah menyiapkan 2 buah berita olahraga. Yang keduanya adalah merupakan cuplikan dari 2 berita yang kami ambil dari arena Asian Games di Bangkok. Nah, saudara, ikutilah berita olahraga selengkapnya. Lifter angkat berat wanita Cina Liu Xianghua berhasil memecahkan rekor dunia sekaligus memenangkan medali emas. Di angkatan snatch kelas 48 kg, Liu mampu mengangkat barbel seberat 83,5 kg, setengah kilogram lebih berat dari rekor dunia sebelumnya. Liu hampir memecahkan 2 rekor dunia lagi, namun ia gagal melakukan jerk pada angkatan seberat 115 kg di angkatan clean and jerk. Sedangkan atlet angkat berat wanita Indonesia, Indriani, hanya mampu meraih medali perunggu di kelas 48 kg. Dari cabang sepak bola kesebelasan Korea Selatan untuk sementara menduduki posisi teratas dalam babak perempat final setelah berhasil menundukkan Jepang skor 2-0. Dalam pertandingan ini Korea Selatan tidak banyak menghadapi kesulitan untuk menekuk Jepang yang diwakili oleh tim di bawah usia 21 tahun yang tengah dipersiapkan untuk menghadapi Olimpiade Sydney tahun 2000. 2 gol Korea Selatan diciptakan oleh Cho Yong-so. Thailand merasa yakin bahwa petinju-petinju dari negerinya akan merebut medali emas dalam Asian Games tahun ini. Berdasarkan pengalaman tanding petinju muda dan petinju veteran Thailand selama ini telah memperlihatkan kehebatannya di Asia dan dunia internasional lainnya. Menurut pelatih tinju Thailand asal Kuba, Juan Fontanil mengatakan petinju asuhannya seperti Somlak Kamsing dinilai telah memiliki teknik dan keterampilan bertinju, bahkan pernah meraih medali emas di Olimpiade. Petinju-petinju Thailand yang diterjunkan dalam Asian Games kali ini umumnya telah mengikuti kickboxing dan kemudian mereka menjadi petinju yang disegani baik amatir maupun profesional. Sontaya Wongprati, salah satu petinju kelas bantam, mengatakan kickboxing adalah kebudayaan Thailand dan orang-orang Thailand nampaknya memang sejak lahir pintar bertinju dan menendang. Pecinta tinju Thailand meramalkan kemungkinan perolehan medali emas akan lebih banyak karena para petinju bertanding di depan publik sendiri. Saudara, bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Berita 14 yang ini, sekilas kembali akan kami tayangkan beberapa cuplikan berita utama yang telah dihimpun tim redaksi kami. Persidangan kasus mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadirkan saksi kunci Azizah Abu Bakar yang mencabut pernyataannya yang pernah disampaikan ke pengadilan. Senator Amerika Serikat Christopher Dodd menghimbau pemerintahnya agar segera mengakhiri embargo terhadap Kuba. Saudara, sekian siaran Berita 14 kali ini. 1,5 jam berikutnya kami akan menjumpai Anda kembali di kesempatan siaran Berita TVRI. Saya Edi Pribadi Lukito bersama Nita Bonita serta seluruh kerabat yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.